Pagi ini kita akan berbicara tentang persoalan gaib. Dalam hidup, terutama dalam soal agama, memang ada dua hal. Pertama, zahir, dan yang kedua, gaib. Bahkan pelaksanaan ajaran Islam sendiri juga terdiri dari dua itu. Kita awali dengan al-Islam, sebagaimana pertanyaan Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Maka jawab Nabi, an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa siyam Ramadan wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila. Ini yang disebut dengan rukun Islam atau syariat Islam, semua dalam bentuk amalan zahiriyah, amalan zahir. Sementara pertanyaan kedua, wa ma huwal iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Ini adalah amalan-amalan batin. Percaya tentang adanya Allah, percaya tentang adanya Rasul, dan seterusnya. Dan jika dua hal ini kita gabung, yaitu amalan-amalan zahiriyah dengan amalan batiniyah, ini yang disebut dengan ihsan. Sebagai pertanyaan ketiga, wa ma huwal ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu ala innahu yaraka. Jadi Islam itu sebenarnya merupakan pengamalan tertinggi dari ajaran agama kita, karena ia merupakan perpaduan antara amalan-amalan zahiriyah dan amalan-amalan batiniyah. Maka itu kata ihsan, kata muhsin dalam Al-Quran itu setara dengan kata takwa atau muttaqin. Ketika Allah berbicara tentang muhsinin, itu maknanya adalah muttaqin. Ketika Allah berbicara tentang ihsan, itu artinya Allah berbicara tentang takwa. Dan dari dua hal ini, untuk menjaga kemurnian ajaran syariat Islam dalam bentuk zahiriyah, maka iyyakum wa muhdatsatil umur, maka tidak ada tempat bagi kita untuk mengkodifikasi, memodifikasi, memvariasi, karena itu hanya Allah dan Rasulnya. Sebab apabila kita lakukan muhdatsah, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Itu berarti bahwa penyakit dari syariat adalah perkara bid'ah. Demikian pula sebaliknya, bahwa al-iman merupakan perbuatan batiniyah, itu penyakitnya adalah tahayul, khurafat, dan kesyirikan. Maka kalau kita logika terbalik, jika ihsan merupakan amalan tertinggi sebagai perpaduan antara syariat sebagai amalan zahiriyah dengan keimanan yang merupakan amalan batiniyah, maka berarti pelanggaran yang paling serius dalam agama kita adalah melakukan perbuatan bid'ah, karena itu merusak syariat, serta keyakinan yang tidak bersumber kepada syariat itu sendiri, perkara-perkara syirik atau kesyirikan, takhayul, dan hurafat. Maka itulah ketika kita berbicara tentang haudun, telaga, maka ternyata juga di sana terkait dengan perkara bid'ah. Baik karena ini persoalan gaib, tentu dalilnya bukan dalil akli, tetapi dalil nakli. Tapi untuk yang zahir bolehlah kita menggunakan dalil akal, tetapi untuk persoalan gaib tidak ada tempatnya akal kita, tetapi hanya berdasarkan dalil nakli. Karena la ya'lamul ghaiba illallah, tidak ada yang tahu persoalan gaib kecuali hanya Allah. Wa man irtada minar rusul, dan rasul-rasul yang Allah ridai untuk diberitahu perkara gaib itu. Makanya jangan berbicara tentang perkara gaib, karena itu semua kebohongan. Kalau bukan cerita Quran, dan kalau bukan yang diceritakan dalam hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi prinsipnya perkara gaib itu hanya Allah yang tahu, dan ketika ada manusia yang mencoba untuk mengklaim dirinya tahu, itu kebohongan. Imam Malik mengatakan, manik tarafa annahu ya'rifu, barang siapa yang mengklaim dirinya tahu persoalan gaib, maka jangan ditanya kuliah di mana, jangan ditanya kitab apa rujukannya,
tunjuk saja jidatnya, anta kadzab, kau adalah seorang pendusta. Itu prinsip itu. Makanya biar nggak tertipu oleh orang-orang mengaku dirinya orang pintar dalam tanda petik. Kalau dipetik berarti bukan pintar sebenarnya. Karena itulah kita dalili perkara-perkara gaib dengan dalil-dalil nakli. Maka itu saya tidak mungkin akan menjelaskan tentang dalil akli, karena audun yang dijanjikan oleh Nabi adalah persoalan gaib. Persoalan gaib adalah persoalan yang di luar pengetahuan manusia, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Nah, hadis pertama di dalam menafsirkan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar. Kita berangkat dari ayat ini karena ini suatu pernyataan dari Allah kepada Rasulullah, inna, sesungguhnya kami Allah, a'tainaka, memberikanmu wahai Muhammad al-kautsar. Secara bahasa al-kautsar itu dari kata kasrah, artinya banyak. Ala wadli al-aul, artinya al-kautsar, sudah terlalu banyak. Maka di antara yang banyak itu adalah aud, makanya disebut juga al-kautsar. Di antara yang banyak kebaikan yang Allah berikan adalah audun, telaga yang ada di sorga. Makanya tidak salah al-kautsar itu juga dimaknai dengan makna audun, telaga al-kautsar. Karena di antara yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi adalah telaga itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi jelaskan, fa innahu nahrun wa adanihi rabbi azza wa jalla, bahwa yang disebut al-kautsar itu adalah nahrun, seperti sungai, wa adanihi, yang dijanjikan oleh Allah rabbi, oleh Rabbku kepadaku, alaihi khairun katsir, banyak kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya, huwa haudun taridu alaihi ummati yaumil qiyamah, dan ia merupakan telaga yang akan dimasuki oleh semua umatku pada hari kiamat. Aniyatuhu adadud nujumis sama, aniyatuhu telaga ini akan dihiasi dengan bejana sebilangan, sejumlah nujum fis sama, najmun artinya bintang, sebanyak bintang-bintang di langit. Fayahtalaju al-abdu minhum, tapi ada di antara umatku yang ditolak untuk masuk ke dalam telaga itu. Fa aqulu, lalu aku bertanya kepada Jibril, aku bertanya kepada Allah, Rabbi innahu min ummati, ya Rabb, mereka juga adalah umatku, kenapa ditolak? Fayaqulu, lalu Allah menjawab, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak, engkau tidak tahu setelah engkau tiada mereka melakukan perkara-perkara muhdatsah, perkara-perkara baru di dalam agama yang kau bawa. Artinya ahli bid'ah. Jadi ahli bid'ah itu akan ditolak untuk tidak masuk telaga al-kautsar karena mereka memodifikasi syariat, memvariasi, menambah-nambah sesuatu yang menjadi hak Allah saja dan Rasulnya. Di sana tidak ada tempat kita untuk berkreasi, berinovasi, kecuali sekedar melakukan saja. Dan itulah merupakan nikmat dari Allah, alladzi an'ama alaihi minan nabiyyin wasiddiqin. Itu adalah man yuti'illaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya tanpa reserve. Ini hadis pertama menjelaskan bahwa audun itu adalah nahrun, semacam sungai yang dijadikan Allah kepada aku dan akan dimasuki oleh semua umatku kecuali ahli bid'ah. Ahli bid'ah itu dari kata badi'un itu artinya mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah. Manusia itu tidak ada yang pencipta. Walaupun di buku-buku ditulis bahwa pencipta bola lampu bohlan, kata orang Jakarta, lampu bohlan. Thomas Edison. Itu dia bukan pencipta, dia itu pembuat. Karena yang ia lakukan merekayasa, merangkai dari satu materi dengan materi yang lain sehingga menjadi bentuk baru. Itu bukan mencipta namanya, itu artinya membuat.
Mencipta itu dari tidak ada menjadi ada. Jadi sang Khalik, sang pencipta itu hanya Allah. Enggak ada manusia sang pencipta. Pembuat iya. Membuat ini, membuat itu, membuat kapal dari kayu yang ditebang, digergaji, ditekuk dan sebagainya sehingga menjadi sebuah kapal. Demikian pula mebiler dari kayu yang dipahat di ini dan seterusnya. Jadi sifat manusia itu bukan mencipta tetapi membuat. Jadi Allah pencipta, badi'us samawati. Maka itu perkara yang tidak ada kemudian diada-adakan dalam urusan agama disebut bid'ah. Muhdatsat artinya perkara baru dalam agama, itu adalah bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari mengada-ada dalam urusan agama, tetapi dalam urusan dunia Allah serahkan sampai di mana kemampuan kita berinovasi, berkreasi dan seterusnya. Mempotensikan atau mengoptimalkan potensi diri dalam bentuk rasa, karsa, intuisi, imajinasi kita bebas, tapi dalam urusan dunia. Sehingga Nabi nyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kita diberi 3 kemampuan oleh Allah. Pertama adalah akal, kedua adalah fisik, dan yang ketiga adalah hati. Jika ketiganya ini kita optimalkan, bahwa hati fisik kita optimalkan untuk berkarya seoptimal mungkin, maka itu disebut dengan jihad. Jika akal kita kembangkan, berimajinasi, berintuisi, mengembangkan rasa dan karsa, maka itu disebut ijtihad. Dan jika hati kita maksimalkan, kita optimalkan untuk merenungi semua ciptaan Allah sehingga kita menjadi ulul albab, ulun nuha. Jadi ulun nuha itu orang yang mengoptimalkan fungsi hati dalam merenungi setiap ciptaan Allah, disebut ulun nuha. Maka perbuatannya disebut mujahadah. Orang yang mengoptimalkan fikirnya untuk memikirkan segala yang ada demi kemaslahatan diri, keluarga dan semua umat, itu disebut ulul albab. Jadi menggabungkan antara zikrullah dan fikrul alam. Maka itu kita harus menjadi seorang mujahid, orang yang bersungguh-sungguh di dalam berkarya, mujtahid, orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam memeras otaknya untuk melahirkan sesuatu yang terbaik, dan mujahadah, bersungguh-sungguh merenungi setiap ciptaan Allah. Itu 3 potensi diri yang ada pada kita. Maka itulah Allah amat mencela orang yang diberi 3 potensi ini lalu tidak dia gunakan. Apa kata Allah? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adallu. Jadi ini yang pertama. Hadis yang kedua, dakhaltul jannata fa idza ana binahrin. Dalam perjalanan Mi'raj, aku diajak oleh Jibril masuk surga, dan di situ aku saksikan ada sebuah sungai, hafatahu yamul lu'lu', di mana dinding-dinding sungai itu terdiri dari mutiara-mutiara. Jadi tepi sungai itu ada tenda-tenda yang terbuat dari al-lu'lu'. Lu'lu' itu adalah mutiara. Hafatahu yamul lu'lu', fadarabtu biyadi ila ma yujri fihi al-ma', lalu aku celupkan tanganku karena di air yang mengalir itu, fa idza misk azfar, ternyata baunya semerbak mewangi, lebih semerbak mewangi daripada minyak kasturi. Qultu ma hadza ya Jibril, lalu aku tanya, apa ini wahai Jibril? Qala hadza al-kautsar alladzi a'takahu Allah. Inilah yang disebut al-kautsar yang Allah akan berikan kepadamu kelak pada hari kiamat. Kemudian hadis lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kisah Mi'raj juga, ataitun ala nahrin hafatahu fi babul lu'lul mujawwafan. Aku mendatangi sebuah sungai yang dinding-dindingnya dalam bentuk kemah-kemah dari mutiara yang berongga. Ma hadza Jibril? Faqultu ma hadza ya Jibril? Lalu aku bertanya, ini apa ya wahai Jibril? Qala hadzal kautsar. Ini adalah al-kautsar, audun
wa'adakallah, telaga yang Allah janjikan kepadamu. Kemudian hadis berikutnya riwayat Imam Ahmad, nahrun fil jannati atanihi rabbi, ada sebuah sungai di sorga yang Allah akan berikan kepadaku kelak, lahu asyaddu bayadan minal laban, airnya itu lebih putih dari warna susu, wa ahalla minal asal, rasanya lebih manis daripada asal, daripada madu, fihi tuyurun a'naquha ka'anaqil juzur, di sana ada burung-burung hijau yang lehernya seperti leher onta, artinya lehernya panjang. Maka Umar ketika mendengar kalimat itu dari Nabi, apa kata Umar? Aduhai nikmatnya burung itu, dia hidup di sorga dan mengkonsumsi makanan yang nikmat-nikmat. Apa kata Nabi? Akiluha anau minha ya Umar. Betul, bahwa burung itu menikmat yang nikmat, tapi lebih nikmat lagi orang yang menikmati daging burung itu, kata Nabi kepada Umar bin Khattab. Ini satu pelajaran bagi kita, apabila kita melihat sesuatu tidak berhenti pada keindahan sesuatu itu. Buya Hamka mengatakan, jika engkau memandang sekuntum mawar, sekuntum anggrek dengan dengan modelnya yang begitu unik, warnanya yang begitu indah, maka jangan bunga itu yang kau puji, karena bunga itu dicipta oleh Sang Pencipta. Maka sang Pencipta itulah yang maha indah. Sang Pencipta itulah yang maha cerdik, menciptakan sesuatu yang kadang-kadang manusia tidak mampu menjangkaunya. Bukan bunga itu yang indah, tetapi Allah lah sebagai penciptanya yang maha indah. Maka itu kalau kita melihat cewek cantik, jangan ceweknya yang kita puji, yang kita puji Allah. Tapi kalau ceweknya nanti dibuntutin gitu. Di mana rumahnya, di mana alamatnya, minta nomor WA-nya. Maka sampaikanlah kepada titiknya bahwa kecantikan seorang perempuan adalah ciptaan Sang Maha Cantik, yakni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita terlepas dari memuji makhluk, karena yang berhak dipuji adalah Allah saja. Bolehlah kita memuji dalam satu sisi saja, kecantikannya oke, kepandaiannya oke, kedermawanannya, keberaniannya dan lain sebagainya, karena itu memang dimiliki oleh seseorang. Sebab Allah sendiri mengatakan huwallazi yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Allah yang menciptakan semua makhluk ini, tetapi dia pula yang memilih siapa yang akan ia unggulkan antara yang lah. Ada yang diunggulkan dalam sisi rupanya menjadi yang ganteng, ada yang diberi keutamaan dari sisi akalnya sehingga menjadi orang pintar, ada yang diunggulkan dari segi hatinya sehingga yang menjadi seorang dermawan. Dan pujian kita terhadap manusia sebatas itu. Jika ia gagah, kita puji kegagahannya. Jika ia dermawan, kita puji kedermawanannya. Jika dia kuat, kita puji kekuatannya. Tetapi tidak akan menyatu dalam diri seseorang keunggulan-keunggulan itu. Tidak ada manusia yang gagah, kuat, dermawan, berani dan seterusnya. Kadang-kadang dia kuat tapi tidak dermawan, dermawan tidak pemberani dan seterusnya. Tetapi Allah itu semua pujian itu hanya miliknya. Maka itulah di awal surah Al-Baqarah ayat pertama Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini kalau saya i'rab dalam ilmu nahwu maupun ilmu balaghah, maka ini kalimat sebenarnya itu tidak memenuhi kriteria kaedah nahwu. Karena kaedah nahwu itu ya samalah dengan grammar bahasa Inggris. Ketika kita akan menyebut satu benda, pertama kali kita tidak boleh menggunakan kata sandang the. Demikian pula dalam bahasa Arab tidak boleh menggunakan alif lam, karena itu sama itu maknanya. The dalam bahasa Inggris dengan alif lam dalam bahasa Arab itu lil ma'rifah, untuk sesuatu yang sudah diketahui. Tetapi berbicara tentang nama benda yang belum diketahui tidak boleh pakai al. Hamdun itu kata benda, isim, maka tidak boleh pakai alif lam di awal alenia.
pada alinea berikutnya baru. Sama dengan kata the, tidak boleh kita jadikan kadang-kadang dari noun di awal alinea kecuali pada alinea berikutnya. Masjidun, baru alinea berikutnya sadar, the mosque sadar, atau al masjidu atau masjid sadar dan lain sebagainya. Itu tata bahasa. Tetapi tidak mungkin kita akan katakan Al-Quran itu salah, karena tata bahasa justru digali dari ayat-ayat Al-Quran. Maka ini wilayahnya balaghah. Dalam ilmu nahwu ini tidak sesuai dengan kaedah. Tapi bukan berarti ayatnya salah. Sama dengan ayat keempat itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini juga menyalahi aturan tata bahasa. Karena tata bahasa umumnya itu sama. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia itu SPO, subject, predicate, object. Tetapi di ayat ini dibalik, objek yang didahulukan, yang asalnya itu na'buduka wa nasta'inuka, dirubah menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di luar aturan tata bahasa. Bukan berarti ayatnya yang salah, karena tata bahasa digali dari Al-Quran. Tetapi ada rahasia Allah menggunakan kata seperti itu. Jadi alhamdu, alif lam di awal alinea itu didefinisikan ya dulu alal umum. Ketika kata benda di awal kalimat diberi alif lam itu menunjukkan umum. Maka itu pada saat mengindonesiakan atau menerjemahkan dalam bahasa Indonesia harus ada di situ kata seluruhnya. Karena alif lam di awal alinea itu menunjukkan semua. Makanya kalimat alhamdulillahi rabbil alamin terjemahannya segala puji. Jadi kata segala itu harus ada di situ sebagai bentuk bentuk kalimat yang di luar kaedah nahwu tadi, tetapi itu urusannya ilmu balaghah. Makanya tidak ada segala puji. Kalau kita memuji kecantikan, kegagahan, kedermawanan, kekuatan dan seluruhnya, itu ada semua pada Allah. Sehingga alhamdulillah artinya segala pujian itu hanya milik Allah. Manusia ada yang dipuji dalam satu sisi saja, di sisi lain tidak. Di sisi lain terpuji, di sisi lain tidak. Tapi Allah di semua sisi itu terpuji. Alhamdulillah. Sama dengan kalimat tadi, untuk menambah ilmu kita sedikit saya sisipkan, pembalikan na'buduka wa nasta'inuka menjadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Objek jika dibalik ditaruh di depan ya dulu alal hasr, sebaliknya menunjukkan keterbatasan, kekhususan. Maka itulah kalimat ini kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Karena al-maf'ul muqaddam yadullu al-hasr, ketika objek dibalik yang sebenarnya di belakang taruh di depan, itu menunjukkan tahsis, kekhususan. Sehingga terjemahannya iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Maka itu kalau orang yang baca ayat ini tahu makna itu, dia tidak akan pernah menyembah selain Allah dan dia tidak akan pernah minta tolong kepada selain Allah. Tapi kenyataannya tidak sedikit umat Islam yang membaca kalimat itu setiap rakaat salatnya karena tidak paham maknanya. Ketika menghadapi problematika hidup, maka ia tidak bertanya kepada Allah, tidak minta tolong kepada Allah, tetapi kepada yang lain, nyari orang pintar, nyari dukun dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa mereka nggak paham kalimat itu. Kalau dia paham, pantang dia untuk bertanya kepada selain Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Oke. Tadi dari ayat tadi kita simpulkan bahwa kadang-kadang kita melihat yang di permukaan, tetapi metanya yang dibalik itu kita sering tidak melihat, kecuali orang-orang tertentu yang memang tajam penglihatan mata hatinya, sehingga ia tidak hanya melihat fisiknya saja, tetapi juga metafisiknya. Makanya ada disebut ilmu metafisik.
fisika, di balik fisik. Kita nggak tahunya yang di fisik-fisik saja, tapi di balik fisik kita tidak tahu. Dan itu perlu digali, diasah nalar kita, renungan kita untuk bisa memahami sesuatu yang meta di balik dari Al-Kautsar. Al-Kautsar maknanya aud, satu aud telaga yang dijanjikan oleh Allah kepada Rasulullah SAW dan kepada umatnya. Tapi ternyata ada sekelompok umat Nabi yang dicegat untuk tidak masuk ke telaga itu, yakni kata Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa yang indah, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Kenapa mereka ditolak ya Allah? Kau tidak tahu bahwa semeninggalmu banyak yang melakukan perkara muhdasah, perkara bid'ah. Maka ahli bid'ah ditolak untuk masuk telaga Al-Kautsar. Ikhwafil iman rahimakumullah, melihat jam sudah pas jam 6.20, maka kalaupun saya masih tertarik untuk berbicara lebih panjang, tapi kita dibatasi oleh waktu karena tadi sudah dibatasi ya 6.10 dan tidak ada tanya jawab. Maka saya pun akhiri dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.